Nah, lanjutkan materi kita. Ya, jadi kemarin pokok-pokok kesyirikan itu salah satunya adalah berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah. Dan doa itu kemarin ada dua, ada doa masalah dan doa apa? Doa ibadah. Ya, doa masalah itu adalah kita meminta manfaat atau kita meminta untuk atau kita berusaha menolak mudarat, yang menolak bahaya dengan doa tersebut. Seperti itu namanya doa masalah. Ada hajat khusus, ya, ada kebutuhan khusus yang kita minta, ya. Jadi itu namanya doa, itu namanya doa masalah. Nah, sementara doa ibadah itu adalah semua ibadah secara umum. Semua ibadah secara umum maka itu adalah doa. Sholat, zakat, haji, puasa itu adalah doa. Dan insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan, ya, pembahasan kita pada pokok-pokok kesyirikan. Ya, selanjutnya adalah yang ke pokok-pokok kesyirikan yang ke-8. Ya, malam hari ini kita lanjutkan ke yang ke-8, yaitu al-i'tiqad fin nujumi wal anwa. Ya, al-i'tiqad fin nujumi wal anwa, yaitu berkeyakinan pada bintang-bintang. Ya, berkeyakinan pada bintang-bintang. Nah, berkeyakinan pada bintang-bintang. Berkeyakinan pada bintang-bintang. Maksudnya bagaimana? Ay al-i'tiqad annahu tanfa'u tadur min dunillah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah meyakini bahwasanya bintang-bintang itu bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat, ya, afan, bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat, ya, kepada kita, ya, tanpa kuasa dari Allah. Jadi kita, misal ada orang meyakini bahwasanya oh, hujan ini diturunkan oleh bintang misalnya, dia memberikan manfaat, atau kita meyakini bahwasanya bintang itu bisa memberikan rezeki, misalnya seperti itu, ya. Itu termasuk ke dalam pokok-pokok kesyirikan. Pokok-pokok kesyirikan, ya. Wal anwa jamu nau'in wa huwa an-najm, ya, sama. Anwa sama najm, nujum itu sama-sama artinya bintang. Faman i'taqada anna najma yanfa' aw yadurru bidzatihi fahadza syirkun akbar. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya bintang itu bisa memberikan manfaat, ya, atau bisa memberikan mudarat, ya, memberikan bahaya secara zatnya, maka ini adalah syirik besar. Kamar ita koda an najma yang zulum matar, ya, seperti yang saya bilang tadi. Sebagaimana ada orang yang meyakini misalnya bahwasanya bintang itu bisa menurunkan hujan. Jadi bukan Allah, tapi bintangnya yang menurunkan hujan. Atau bintang itu bisa mengirimkan angin. Atau yang sejenis itu, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Ini sebuah kesyirikan, termasuk ke dalam pokok-pokok kesyirikan. Nah, waman yataqada anna najma sababun fin naf'i aw dhurrin fahadha syirkun asghar. Adapun, ya, kalau tadi itu secara zatnya kita meyakini bahwasanya bintang itu adalah yang memberi manfaat atau yang menolak mudarat. Ya, seperti itu. Ini namanya syirik besar. Tapi kalau misal kita meyakini bintang ini adalah sebab dari suatu manfaat, ya, sebab dari suatu manfaat atau sebab dari suatu mudarat, maka ini adalah syirik kecil, seperti itu. Contoh, ya, di sini dikatakan kaman i'taqada annahu sababun fi inzalil matar wa irsalir rih wa dzalika li hadits Zaid bin Khalid al-Juhani. Sebagaimana ada orang yang meyakini misalnya bahwasanya sebab penurunan hujan itu karena bintang, atau sebab berhembusnya angin itu karena bintang, maka ini adalah syirik kecil, ya, seperti itu. Jadi menjadikan bintang itu sebagai sebab, ya, sebagai sebab suatu manfaat atau suatu mudarat. Sebabnya itu karena bintangnya itu mengarah ke sana, makanya turun hujannya di sana misalnya. Seperti itu. Paham nggak? Sebabnya itu karena bintangnya itu
bentuknya es misalnya, makanya hujannya itu jadi dingin misalnya. Nah ini ya kalau ini ada pembuktiannya secara ilmiah itu agak ini ya. Tapi kalau tidak ada hanya keyakinan saja, maka ini adalah syirik kecil. Ya. Adapun kalau misal kita meyakini bahwasanya proses hujan itu ada tahapannya, gitu ya, ada tahapannya. Misal air menguap, kemudian uapnya itu mengumpul di awan, kemudian ketika sudah mengumpul ya, ketika sudah penuh, ada awan bertabrakan, kemudian airnya turun, nah, seperti itu. Dengan kuasa Allah airnya diturunkan, maka itu proses ilmiah dan semua itu terjadi karena kehendak kehendak Allah. Sebabnya karena Allah, bukan karena sebab bintang atau yang lainnya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah kemudian di sini ada hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kita keluar ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Fa asabana matarun dzata lailah. Kemudian apa namanya? Hujan turun kepada kita. Fasollalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Kemudian pada pagi harinya ya, Rasulullah SAW sholat subuh. Ya. Summa aqbala alaina. Kemudian beliau menemui kami. Atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala qala Allahu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Fa amma man qala mutirna bi rahmatillah wa bi rizqillah wa bi fadlillah fa huwa mu'minun bi kafirun bil kaukab. Aiman nusibal matar lillah fahuwa mu'minun billah. Nah, wa amma man qala mutirna bin najmi kada fahuwa mu'minun bil kaukab kafirun bi. Nah, maka para sahabat bertanya, apa yang dikatakan Allah kepadamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, ya, pada pagi hari ini ada dari hamba-hambaku yang apa? Yang beriman denganku dan ada yang kafir denganku. Adapun yang beriman, adapun yang mengatakan ya, adapun yang mengatakan bahwasanya telah turun hujan atas rahmat Allah atau dengan rahmat Allah, dengan rezeki Allah dan dengan keutamaan dari Allah, maka dia adalah hamba yang beriman denganku. Kafirun bil kaukab, dan dia kafir terhadap bintang. Artinya dia tidak menyembah bintang, tidak apa namanya? Berbuat syirik. Aiman nasabal mataru lillah. Nah, fahuwa mu'minun billah. Ya, barang siapa yang menyandarkan hujan itu kepada Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala mutirna bin najmi kada fahuwa mu'minun bil kaukabi kafirun bi. Maka dan adapun orang yang berkata bahwasanya telah turun hujan ya, disebabkan oleh bintang seperti ini, maka dia adalah orang yang beriman kepada bintang dan kafir terhadapku. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya ini turun hujan karena apa? Karena bintang atau dengan bintang, bukan karena rahmat Allah. Ya, seperti itu. Maka ini adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita katakan bahwasanya ilmu IPA itu tidak salah. Ilmu IPA itu tidak salah. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya prosesnya hujan itu seperti ini, penelitian secara ilmiah seperti itu, maka itu adalah ilmu secara ilmiah dan itu benar. Ya. Tapi kita sebagai orang Muslim, kita harus meyakini bahwasanya semua kejadian itu mulai airnya menguap, kemudian uapnya ngumpul di awan, kemudian dari awan itu terkena angin, airnya turun jadi hujan. Semua itu adalah kuasa dari Allah seperti itu. Ya, semua itu kuasa dari Allah. Jadi tidak ada salahnya belajar belajar IPA itu tidak ada salah. Misal ada orang apa namanya
Tentang bahwasanya sebab dari gempa ini, gempa vulkanik adalah karena letusan gunung berapi. Ya memang secara ilmiah betul seperti itu. Nah, tapi tetap kita meyakini siapa yang bisa meletuskan gunung berapi? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi proses ilmiahnya itu tidak salah. Tapi kita sebagai muslim tidak sampai di situ saja. Kita harus berkeyakinan lebih bahwasanya yang menyebabkan itu semua terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebaiknya bagi sekolah-sekolah Islam ya kaum muslimin, guru IPA itu adalah guru tauhid ya. Guru IPA itu adalah guru yang bertauhid agar menjelaskan bahwasanya semua proses, semua yang ada di pelajaran IPA itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, baik, sampai sini jelas ya. Jadi apa Umamah usul kesyirikan yang kedelapan? Apa? Tidur. Apa? Usul kesyirikan yang kedelapan tadi apa? Atau pokok kesyirikan? Berkeyakinan pada bintang-bintang. Nah, berkeyakinan pada bintang-bintang. Nah, baik. Kemudian orang yang apa namanya meyakini bahwasanya bintang itu bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, itu hukumnya syirik kecil atau syirik besar? Haska Hanifah. Haska Hanifah. Tidur ya? Halo, ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oh iya. Orang yang meyakini, nah, apa hukumnya? Syirik akbar. Syirik akbar, mumtaz. Baik. Kalau misal ada orang yang meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebab terjadinya manfaat atau sebab terjadinya mudarat, maka hukumnya adalah apa? Muzaffar. Syirik kecil. Nah, syirik kecil, mumtaz. Nah, baik. Jelas ya, berarti ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pokok-pokok kesyirikan ya. Yang kesembilan, ya, termasuk dalam pokok kesyirikan yang kesembilan adalah meyakini bahwasanya apa saja selain Allah dapat memberikan manfaat atau mudarat. Saya ulangi, pokok-pokok kesyirikan ya, yang kesembilan adalah meyakini bahwasanya apa saja selain Allah bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Saya ulangi sekali lagi, termasuk pokok-pokok kesyirikan yang kesembilan adalah meyakini bahwasanya apa saja selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Jelas? Nah, faman ya'taqada anna ghairallah yanfa'u aw yadurru bi dzatihi faqad kafara kufran akbar. Faman ya'taqada fi hilqati aw hajarin aw syajaratin aw ayyi syai'in. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat secara zatnya murni tanpa ada kuasa Allah, maka dia telah kafir ya, dengan kekafiran yang besar. Seperti orang meyakini bahwasanya batu atau pohon ya atau yang sejenisnya itu bisa memberikan manfaat. Nah,
Amma man i'taqada anna warallahu sababun fin naf'i aw durri fahadha syirkun asghar. Kaman ya'taqidu fi halqatin aw hajarin aw syajarin annahu sababun fi jalbin naf'i aw daf'i durri. Nah, adapun barang siapa yang meyakini bahwasanya yang selain Allah itu adalah sebab dari suatu manfaat atau mudarat, maka ini adalah syirik besar, syirik kecil. Misal ada orang yang meyakini pohon misalnya atau batu itu menjadi sebab ya, terjadinya suatu manfaat atau sebab untuk menolak mudarat. Nah, maka ini adalah syirik kecil ya. Wal adillatu ala dzalika katsirun minha haditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Wa tamimah hiya syai'un yu'alliqu wa yu'taqadu fihi. Barang siapa yang mengikatkan atau mengaitkan tamimah, maka tidak ada sempurnaan Allah baginya. Allah alam. Atamma ini apa ya? Saya coba cari dulu ya. Wa amara nabiyyu. Nah, intinya adalah secara garis besar ya. Ini dipahami bahwasanya barang siapa yang mengikatkan ya. Jadi kalau dulu ya di desa saya itu juga ada anak kecil itu dikalungkan sesuatu atau di apa namanya? Dikalungkan atau digelangkan sesuatu yang tujuannya itu adalah sebagai keberuntungan ya, sebab keberuntungan atau menolak bala ya. Dulu banyak ya, termasuk teman saya itu di desa itu dulu di Cilacap itu ada yang dia itu pernah punya kalung ya, isinya itu ternyata ujung kalungnya itu ternyata isinya itu kertas tulisan Arab lah, Allahu alam, nggak tahu apa isinya. Itu waktu kecil sih, waktu SD. Nah itu karena dia itu sering sakit, kemudian dikalungi itu agar dia tidak sakit-sakitan lagi, ya. Atau untuk menolak bahaya, istilahnya seperti itu, dan memberikan manfaat. Nah ini termasuk ke dalam syirik apa? Syirik kecil ya. Dulu kita kecil tidak tahu ya, macam seperti lagi di desa itu dakwah tauhid itu masih minim. Ya, nah, wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bin naz'i ya'liqu 'ala al-bahaim min ajli daf'i durri aw jalbin naf'i. Dan Nabi SAW ini juga memerintahkan agar melepaskan apa yang terikat atau menggantung pada hewan-hewan ternak dengan tujuan untuk menolak bala atau memberikan manfaat. Ya, dikalungkan pada sapi misalnya atau pada kambing misalnya, tujuannya biar nggak gampang sakit misalnya. Enggak, ya itu tidak dibolehkan. Nah, kalau tujuannya sekedar hiasan itu tidak apa-apa. Kadang di sini juga ada, dekat rumah saya itu ada sapi dikalungkan pakai lonceng. Tujuannya itu biar kedengeran. Kalau misal dia kenapa-napa itu dengar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk menolak bala, itu beda lagi. Wa amara Nabi SAW binasil qalaid allati yu'taqadu anha tanfa aw tadur fa arsala rasulan alla ya pokoknya alla yatrukna fi raqbati ba'irin qaladan illa quti'at. Allah alam, ya saya belum ini. Di sini ada juga hadis ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Man 'allaqa syai'an wakalahu Allahu azza wa jalla ilaihi. Nah, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ya maka Allah akan wakilkan dia kepadanya, maka dia telah diwakilkan kepadanya. Min amsilatu dzalik ta'liqul khamsata wal khamisah wa kadzalika ta'liqul ain azurqa wa ta'liqul hida wa kadzalika minhu ta'liqu ayyi syai'in li ajli daf'i dzurri aw jalbi nafa. Ya, intinya secara gambaran besar masih sama. Ya, kita tidak boleh apa namanya?
membuat apa sih namanya? Kalau dalam Indonesia apa namanya? Jimat ya. Ya, semacam seperti itulah. Semacam kalung keberuntungan ya. Misal kita juga ada, misal ada cincin keberuntungan, jimat misalnya. Apalagi jimat ini sudah jelas. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau misal orang berbuat seperti itu sudah bahkan bisa sampai ke syirik besar. Bahkan bisa sampai ke syirik besar. Nah, tapi kalau hanya sebatas sebab, ya ini masih syirik kecil. Tapi kalau meyakini hal itu bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat secara langsung, ini syirik besar. Tapi kalau hanya menjadi sebab, maka ini syirik kecil. Saya ulangi, segala sesuatu ya yang dikaitkan atau dikalungkan ya, kepada seseorang, maka hukumnya ada dua. Kalau misal orang itu meyakini bahwasanya itu adalah sebagai ya, alat untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat secara langsung, ya, tanpa ada kuasa dari Allah secara langsung, memang seperti itu. Itu syirik besar. Jadi Allah itu tidak ada kuasa Allah di situ. Ya, langsung gelangnya ini bisa langsung nolak ini ya, nolak balak misalnya, atau bisa langsung menjaga kita. Nah itu namanya syirik besar. Tapi kalau dia meyakini ini hanya sebab saja, ya ini sebab saja agar apa? agar agar apa? Agar dia itu memberikan manfaat bagi kita, tapi hanya sebab saja. Yang memberikan manfaat itu saya yakin itu Allah. Ini namanya syirik kecil. Ya. Karena secara hakikat itu tidak terbukti secara ilmiah. Beda kasusnya, misal orang itu dia panas tinggi misalnya. Kemudian dengan perantara obat, ya obat itu kan sebab toh. Nah, dia panas tinggi demam, dia minum obat. Nah, obat itu sudah terbukti secara ilmiah, jelas ada penelitiannya. Kemudian memang secara ilmiah, secara medis jelas ada ilmunya dan terbukti bisa apa namanya menjadi sebab untuk menurunkan demam misalnya. Nah, ini bukan syirik kecil. Kenapa? Karena sudah terbukti, ada ilmunya jelas. Ya, tapi kalau misal yang tidak ada pembuktiannya sama sekali, ya, ngambil daun pisang misalnya, kemudian ditaruh di kantong, diyakini ini sebab keberuntungan. Ini nggak ada ilmiahnya, nggak ada pembuktian secara ilmunya, itu nggak ada. Nah, kalau misal buktinya ada realnya, nah ini beda lagi. Obat, ya, obat seperti tadi penurun demam, misalnya diminum kemudian demamnya turun, maka ini sebab, tapi kuasanya tetap dari Allah. Dan kita meyakini bahwasanya kalaupun tidak minum obat, gitu ya, maka Allah pun tetap bisa menurunkan demamnya seperti itu. Jadi obat itu bukan ini, hanya wasilah saja, dan itu tidak berpengaruh terlalu besar seperti itu. Jadi kalau misal kita minum obat itu, misalnya kita sakit, maka kita yakini bahwasanya obat itu hanya wasilah, hanya perantara. Hanya perantara. Bukan berarti maksimal 100% penyebab kesembuhan itu adalah obat. Makanya kalau kita sakit, yang pertama kali itu adalah lakukan adalah istighfar. Istighfar, taubat. Kemudian setelah itu baru kita ya, istighfar, taubat, berdoa kepada Allah mohon kesembuhan. Setelah itu kita ikhtiar pakai obat. Ya Allah, dengan perantara obat ini sembuhkanlah. Aku minum bismillah. Kalau sembuh ucap alhamdulillah. Ya, Allah memberikan saya kesembuhan seperti itu. Nah, jadi tidak bergantung pada apa, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini jelas? Hilwah jelas? Jelas? Halo. Ya, Ustaz. Nah, apa jadinya? Pokok kesyirikan yang ke-9 apa tadi?
Apa tadi? Pokok kesyirikan yang ke-9 yang terakhir. Nah, barusan kita ngomong panjang lebar ini. Apa Hilmah? Pokok kesyirikan yang ke-9 adalah wah, Meyakini bahwasanya apa saja yang selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, syirik nah, besar atau enggak cukup sampai situ. Syirik besar, syirik kecilnya itu beda lagi di bawah-bawahnya. Nah, kemudian Nidaul Husna, kalau misal kita meyakini bahwasanya semua orang atau semua orang, apa saja misalnya sesuatu selain Allah itu bisa memberikan manfaat ya secara langsung ya tanpa ada kuasa Allah di situ, berarti itu adalah syirik besar atau syirik kecil. Nidaul Husna. Nidaul Husna. Halo. Suara saya nggak kedengeran lah. Nidaul Husna. Nah, gimana kalau misal kalau mis kalau misal kita meyakini bahwasanya ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau mudarat secara zatnya atau secara langsung, ya, secara hakikatnya, maka ini termasuk perbuatan syirik kecil atau syirik besar. syirik besar, Ustaz. Syirik Ya, besar. syirik besar. Tuntas, ya. Nanti kalau keluar di ujian harus bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah rini. Rini, misal, ya, kita meyakini bahwasanya ada gelang ya, yang bisa memberikan manfaat atau bisa menjadi sebab ya, sebab suatu manfaat. Kita meyakini gelang itu menjadi sebab suatu manfaat atau mudarat. Nah, sementara tidak pernah terbukti secara ilmu, secara apapun itu tidak pernah ada ya ilmiahnya itu nggak ada bahwasanya gelang ini bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Berarti ini adalah perbuatan syirik kecil atau syirik besar. Rini? Syirik kecil, Ustaz. Syirik kecil, mumtaz. Nah, baik. Insya Allah untuk apa namanya akidah cukup sampai sini dulu. Ya, kita istirahat 5 menit. 20.35 kita mulai lagi ya. Nah, silakan istirahat dulu. Nanti kita masuk lagi 20.35. Jangan keluar Zoom. Tetap di sini saja. Nanti 20.35 atau 24 nanti saya panggil. Nah, kita tutup ya untuk yang akidahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.